Aku merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta. Aku sudah bekerja selama 5 tahun. Namun dikarenakan pandemi, aku pun terkena PHK dari perusahaan. Dan perusahaan juga mengatakan bahwa mereka tidak sanggup untuk membayar pesangon. Dikarenakan saat ini perusahaan sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. Aku harus gimana ya, Kak? Bisa nggak ya aku tetap menuntut untuk uang pesangon aku? Sarah, 31 tahun. Hai Hukum Minders, aku Li, welcome to channelnya Hukum Mind. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Menurut Sedar Mayanti, pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan suatu kondisi tidak bekerjanya karyawan pada suatu instansi karena adanya pemutusan kerja antara karyawan dengan instansi atau masa kontraknya habis. Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Jadi, pemutusan hubungan kerja atau PHK tidak hanya terjadi ketika pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja, namun juga bisa berasal dari pekerja yang melakukan pemutusan hubungan tersebut dengan adanya pengunduran diri dari si pekerja atau buruh tersebut. Dalam kasus Sarah, yang dimana Sarah hanya menjabarkan bahwa dia sudah bekerja selama 5 tahun, sehingga kami beranggapan bahwa Sarah sudah merupakan karyawan tetap yang tidak lagi terikat kepada kontrak atau PKWT. Nah, dalam hal PHK tidak dapat dihindari berdasarkan pasal 37 PP 35 tahun 2021, pengusaha diwajibkan untuk memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh di dalam perusahaan apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari serikat pekerja atau serikat buruh. Pemberitahuan PHK yang dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh paling lama 14 hari kerja sebelum PHK. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat pasal 154 ayat 1 huruf B yang berbunyi pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan huruf B, perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Dalam pasal 156 ayat 1 berbunyi, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Sementara, terkait hak yang diterima oleh pekerja, berdasarkan pasal 43 ayat 1 PP 35 tahun 2021 mengatur pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka pekerja atau buruh berhak atas A. Uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. B. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3. C. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Dalam hal perusahaan yang tidak mau membayarkan pesangon yang merupakan hak dari pekerja yang di PHK, maka dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2, pasal 68,
pasal 69 ayat 2, pasal 80, pasal 82, pasal 88A ayat 3, pasal 88E ayat 2, pasal 143, pasal 156 ayat 1, atau pasal 160 ayat 4. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Sehingga dalam kasus SARA di mana perusahaan tidak melakukan atau bahkan menolak pembayaran pesangon, maka pekerja dapat mengajak perusahaan terlebih dahulu untuk melakukan musyawarah mufakat atau bipartit untuk mencapai kesepakatan. Namun, apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dapat diminta untuk dilakukannya mediasi atau tripartit dengan menghadirkan pihak ketiga, yaitu instansi dari bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti tidak tercapainya kesepakatan bipartit. Namun apabila dalam hal mediasi atau tripartit tidak tercapai pula kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi jelas ya, dalam kasus SARA ini, SARA berhak untuk mendapatkan uang pesangon atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaannya terhadap SARA yang sudah bekerja selama 5 tahun, yang mana di dalamnya terdapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Namun, apabila perusahaan menolak dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi atau mengalami kerugian, maka disarankan terlebih dahulu untuk SARA melakukan musyawarah mufakat dengan perusahaan terlebih dahulu. Jadi jelas ya hukum Minders dalam kasus SARA yang sudah bekerja selama 5 tahun dan mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan, SARA berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, jadi sekian ya hukum Minders tentang hak karyawan atas pemutusan hubungan kerja. Yuk dukung kami dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Mungkin mereka ada yang butuh. Semoga bermanfaat. Thank you and stay healthy.